Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi'un. Perkenalkan, saya Dita Silviana Putri dengan NPM 2313031057. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi. Judul proposal penelitian saya yaitu Pengaruh Dukungan Keluarga, Penguasaan Soft Skill, dan Self-Efficacy terhadap kesiapan kerja siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Latar belakang pendidikan kejuruan memang berperan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja dan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK dirancang sebagai lembaga pendidikan yang menekankan keseimbangan antara penguasaan kompetensi keahlian dan kesiapan kerja lulusan agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, dunia kerja menuntut lulusan tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesiapan mental, sosial, dan psikologis yang memadai. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara empiris pengaruh dukungan keluarga, penguasaan soft skill, dan self-efficacy terhadap kesiapan kerja siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian pendidikan vokasi, serta kontribusi praktis bagi sekolah, guru, dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesiapan kerja lulusan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah dukungan keluarga berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung? Yang kedua, apakah penguasaan soft skill berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung? Yang ketiga, apakah self-efficacy berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung? Yang keempat, apakah dukungan keluarga, penguasaan soft skill, dan self-efficacy secara simultan berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dukungan keluarga terhadap kesiapan kerja siswa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penguasaan soft skill terhadap kesiapan kerja siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh self-efficacy terhadap kesiapan kerja siswa. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh dukungan keluarga, penguasaan soft skill, dan self-efficacy secara simultan terhadap kesiapan kerja siswa. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Jadi, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pendidikan ekonomi dan pendidikan vokasi, khususnya yang berkaitan dengan kesiapan kerja siswa SMK. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur empiris mengenai pengaruh dukungan keluarga, soft skill, dan self-efficacy dalam kerangka employability dan transisi sekolah ke dunia kerja. Yang kedua ada manfaat praktis. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam merancang program pembelajaran dan bimbingan karir yang lebih efektif. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengintegrasikan pengembangan soft skill dan penguatan self-efficacy siswa dalam proses pembelajaran. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa
akan pentingnya dukungan keluarga, penguasaan soft skill, dan kepercayaan diri dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan kesiapan kerja dan pendidikan vokasi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Jadi, berikut ini adalah landasan teori dari variabel-variabel yang saya teliti. Yang pertama, ada kesiapan kerja. Jadi, kesiapan kerja merupakan konsep sentral dalam pendidikan vokasi yang menggambarkan tingkat kesiapan individu untuk memasuki, beradaptasi, dan berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam dunia kerja. Kesiapan kerja tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis yang dimiliki individu, tetapi juga mencakup kesiapan mental, sikap profesional, serta kemampuan sosial yang mendukung keberhasilan kerja. Selanjutnya, dukungan keluarga. Dukungan keluarga merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh keluarga kepada individu, baik dalam bentuk dukungan emosional, informasional, instrumental, maupun apresiatif. Dukungan keluarga berperan penting dalam membentuk motivasi, kepercayaan diri, dan kesiapan individu dalam menghadapi tantangan kehidupan, termasuk dunia kerja. Selanjutnya, penguasaan soft skill. Soft skill merupakan keterampilan non-teknis yang berkaitan dengan kemampuan interpersonal dan intrapersonal individu. Soft skill meliputi kemampuan komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan memecahkan masalah. Soft skill menjadi kompetensi kunci yang sangat dibutuhkan di dunia kerja modern, terutama dalam menghadapi dinamika dan perubahan yang cepat. Menurut World Economic Forum tahun 2023. Yang terakhir ada self-efficacy. Jadi, self-efficacy merupakan keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangan. Bandura pada tahun 1997 menyatakan bahwa self-efficacy mengaruhi cara individu berpikir, bertindak, dan bertahan dalam situasi sulit. Dalam konteks kesiapan kerja, self-efficacy berperan sebagai faktor psikologis yang menentukan keberanian siswa untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kesiapan kerja siswa sekolah menengah kejuruan merupakan tujuan utama pendidikan vokasi yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu memasuki dan bertahan di dunia kerja secara profesional. Jadi, kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut. X1 itu ada dukungan keluarga, X2 ada penguasaan soft skill, X3 self-efficacy, dan Y kesiapan kerja siswa. Hipotesis penelitian. H1 sama dengan dukungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung. H2 yaitu penguasaan soft skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung. H3 yaitu self-efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung. H4 yaitu dukungan keluarga, penguasaan soft skill, dan self-efficacy secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Bab 3 metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menguji
pengaruh antar variabel secara objektif dan terukur melalui analisis statistik. Jenis penelitian explanatory digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel dukungan keluarga, penguasaan soft skill, dan self-efficacy terhadap kesiapan kerja siswa. Populasi dan sampel penelitian yaitu seluruh siswa kelas 12 SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportional random sampling. Teknik ini dipilih karena populasi siswa kelas 12 terdiri dari beberapa kelas atau program keahlian yang jumlah siswanya berbeda-beda. Dengan proportional random sampling, setiap siswa memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel sesuai dengan proporsi jumlah siswa di kelas masing-masing. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen meliputi dukungan keluarga, penguasaan soft skill, dan self-efficacy. Sedangkan variabel dependen adalah kesiapan kerja siswa. Definisi konseptual variabel. Dukungan keluarga didefinisikan sebagai persepsi siswa terhadap bentuk dukungan emosional, motivasi, dan instrumental yang diberikan keluarga dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Penguasaan soft skill didefinisikan sebagai kemampuan non-teknis siswa yang mencakup komunikasi, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, pemecahan masalah, dan kemampuan beradaptasi. Self-efficacy didefinisikan sebagai keyakinan siswa terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangan kerja. Kesiapan kerja didefinisikan sebagai kondisi kesiapan mental, sikap kerja, dan kemampuan adaptasi siswa untuk memasuki dunia kerja. Teknik pengumpulan data. Jadi, teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini meliputi kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Uji persyaratan instrumen. Uji persyaratan instrumen dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau syarat instrumen yang baik, yaitu valid dan reliable. Apabila instrumen penelitian yang digunakan tidak valid dan tidak reliable, maka akan menghasilkan data yang tidak akurat, sehingga kesimpulan yang didapatkan akan diragukan. Dalam penelitian saya, uji persyaratan instrumen akan dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang diinginkan. Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji persyaratan analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji homogenitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji linearitas, juga digunakan untuk menentukan apakah masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Selanjutnya, uji multikoliniaritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Jika terdapat korelasi, maka terdapat masalah multikoliniaritas yang harus diatasi. Selanjutnya, uji autokorelasi dilakukan guna mengetahui jika di dalam sebuah model regresi linear terdapat hubungan yang kuat
baik positif atau negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian. Yang terakhir, uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama ada analisis regresi linier sederhana. Digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel yang diteliti secara parsial, yaitu menganalisis pengaruh antar variabel dependen terhadap satu variabel independen yang mempengaruhi. Yang terakhir ada analisis regresi linier berganda. Digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel independen terdiri lebih dari dua variabel. Analisis ini digunakan untuk menguji secara simultan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu untuk menguji hipotesis yang keempat. Sekian presentasi dari proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.